Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Muhadi dengan NIM 12330500157 dari Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati. Nah, video ini saya khusus untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tindak pidana khusus dengan dosen pengampu Bapak O.P. Kojikin SHMH. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa tindak pidana khusus itu adalah perkara yang aturan hukumnya ada di luar KUHP. Karakteristiknya sangat spesifik, mulai dari hukum acaranya sampai penegak hukumnya pun khusus. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat dekat dengan dunia digital kita, yaitu kejahatan hak cipta. Kalau bicara soal peristiwa penting dalam hak cipta ini, kita pasti ingat ya hebohnya penutupan situs film ilegal seperti Indo XXI atau LK21 gitu ya, dan ya yang lainnya gitu. Oleh pemerintah itu beberapa waktu lalu, peristiwa ini bukan cuma soal kita nggak bisa nonton gratis lagi, tapi ini adalah nyata penegakan hukum terhadap pencurian karya. Teman-teman sekalian, di era kontemporer ini, pembajakan sudah berubah bentuk dari kaset fisik menjadi distribusi digital tanpa izin. Bayangkan para kreator sudah bekerja keras lah, tapi karyanya itu disebarkan secara ilegal demi keuntungan iklan di situs tersebut. Kasus ini juga membuktikan bahwa tindak pidana khusus hak cipta sangat diperlukan untuk melindungi ekonomi kreatif kita dari kejahatan digital yang lintas batas. Nah, teman-teman sekalian, lalu kenapa sih ini disebut tindak pidana khusus? Nah, jadi begini, yang pertama itu aturannya sangat lengkap dan komprehensif, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu yang kedua, hukum ini melindungi hal penting, hak moral agar nama pencipta selalu dihargai, dan hak ekonomi agar pencipta dapat manfaat finansial dari karyanya. Lalu yang ketiga, penanganannya butuh keahlian spesifik karena melibatkan pembuktian digital dan analisis kerugian yang besar. Inilah alasan mengapa hak cipta tidak cukup hanya diatur dalam hukum pidana biasa, teman. Nah, dari sini pelajaran yang bisa saya ambil adalah menghargai karya orang lain itu bukan cuma soal mematuhi pasal ya teman-teman, tapi soal menghargai kemanusiaan dan kreativitas. Nilai perlindungan hak cipta ini juga sangat relevan sekarang di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ide adalah aset yang sangat berharga. Kalau hukum kita tidak tegas, para inovator akan takut untuk berkarya. Jadi teman-teman, hukum tindak pidana khusus ini hadir sebagai benteng agar keadilan tetap ada bagi siapapun yang berani berinovasi di era digital ini. Itu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua untuk lebih menghargai karya anak bangsa. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan UAS untuk kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.